Bakti Ismail kecil. Anak-anakku sayang. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridho dan hidayahnya, kita telah dapat melaksanakan ibadah di hari Idul Adha tahun ini. Idul Adha atau disebut pula Idul Kurban merupakan hari besar bagi umat Islam. Di hari itu kita diingatkan kembali, untuk menimbang seberapa berat kadar kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan lagi tentang sejarah yang sangat mendebarkan jantung kita. Kita diajak merenungkan kembali kisah tauladan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Dikala Nabi Ibrahim telah dikaruniai oleh Allah dengan lahirnya seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Kebahagiaan dan kebanggaan menyelimuti keluarga Nabi Ibrahim. Namun ternyata tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Allah menguji dan mencobanya dengan memerintahkannya untuk menyembelih putra kesayangannya sebagai kurban kepada Allah. Dengan berat hati wahyu itu disampaikannya kepada Ismail. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Maka ketika Ismail itu sampai di usia remaja atau balik, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku, untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Quran Surat Asy-Syaffat 102. Anakku, betapa hebatnya jika kita simak jawaban Ismail yang saat itu masih berumur belia. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau. Insya Allah dapat engkau saksikan, aku tergolong sebagai hamba yang sabar." Tiada terduga sedikitpun, dari mulut kecil Ismail, keluar jawaban yang mantap tanpa ragu, agar sang ayah melaksanakan perintah Allah itu. Dan beberapa detik setelah itu, di saat ujung pisau sudah menempel di leher Ismail, sebuah keajaiban terjadi. Allah menunjukkan kebesarannya, yaitu mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Karena kepatuhannya maka Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai hamba yang beriman. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh-sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wahai anakku, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam adalah tauladan yang berharga bagi kita. Betapa akan kita temui, bahwa di sepanjang kehidupan yang kita jalani ini, pasti syarat dengan ujian untuk menakar kadar keimanan kita. Akan kita jumpai cobaan untuk mengukur nilai dan kualitas ketakwaan dan kesabaran kita. Telahlah baik-baik kata demi kata yang muncul dari si kecil Ismail. Anakku, lebih dalam coba kita rasakan bahwa di dunia ini, tidak ada satupun pilihan yang lebih berat selain merelakan dirinya untuk mati. Siapapun orangnya pasti tidak ingin dirinya mati dengan cepat. Apalagi mati terbunuh di ujung pedang. Akan tetapi tanpa ragu, karena berkaitan dengan ketentuan dari Tuhannya, maka Ismail merelakan dirinya untuk ditebas lehernya, demi sebuah ketundukan dan kepasrahan terhadap penciptanya. Inilah anak-anakku, satu hal yang sangat aku rindukan ada pada dirimu semua. Maka bangkitlah. Pupuklah ketaatan dan kesalehan melalui agamamu. Tumbuhkan kesetiaan dan kerelaan hati kepada Tuhanmu. Jadikan firman-firman Tuhanmu sebagai pemandu jalan hidupmu. Pastikan kaki-kakimu telah berada di jalan yang benar dalam ridho Tuhanmu. Mantapkan langkahmu untuk terus menuju jalan yang baik. Kurbankan waktumu. Alirkan harta kekayaanmu.
Persembahkan potensimu dan apapun yang engkau miliki dan engkau sukai. Alirkan semuanya kepada Tuhanmu tanpa ragu. Allah Tuhanmu selalu sabar menunggu aksi nyata dan karya baktimu. Alirkan fisik tenagamu agar dapat memberikan hal yang terbaik yang kau miliki. Hewan yang kita kurbankan di hari Adha adalah simbol dari rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallahu ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, melainkan ketakwaan kamu. Demikianlah Dia Allah menentukannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.